Çok uzak mı gideceğimiz yer? Biliyoruz. Dudu bak. Ferit dan Aisyah terlihat tengah menikmati kebersamaan mereka dengan pergi menuju daerah yang menjadi kenangan masa kecil Ferit. Ferit menceritakan betapa terkesannya dia dengan tempat yang ada di hadapan mereka saat ini. Dia pernah berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu saat nanti dia akan membawa gadis yang dicintainya untuk ikut menikmati pemandangan indah itu bersamanya. Di tempat itu juga, Ferit menanyakan mau tidaknya Aisyah untuk kembali hidup bersama dengan Ferit yang baru. Ferit yang di belakangnya tidak lagi menyandang nama Sancakszade. Ferit yang tidak lagi seorang pangeran kaya raya dari Antakya. Gidiyorum. Dengan senyum manisnya, tentu saja Aisyah menyatakan kesediaannya dan supportnya pada Ferit. Yani memleketimde 2000'den fazla bitki olduğu söyleniyor hayatım. Kembali ke kediaman Sancakszade, Sinan kembali bersitegang dengan Adnan. Dia sangat marah dengan sikap Adnan yang terkesan acuh dengan ibunya yang sedang dipenjara. Adnan bukannya membantu istrinya keluar dari penjara, dirinya malah menyibukkan diri dengan pekerjaan. Adnan sendiri punya alasan kenapa dia enggan membantu istrinya itu. Dia hanya ingin memberi pelajaran pada Azadeh atas sikap yang egoisnya itu. Sikap Adnan ini sama dengan sikap yang ditunjukkan oleh Ferit pada ibunya. Ferit meski seorang pengacara, dia enggan menolong ibunya sendiri keluar dari penjara. Padahal sudah berkali-kali Aisyah sendiri yang memintanya untuk mencabut tuntutannya itu dan melupakan permasalahan ini. Sebaliknya, Sinan terus mencari cara untuk bisa mengeluarkan ibunya dari penjara. Dia menyewa pengacara terbaik di kota Antakya. Tapi sayang ada seseorang yang identitasnya dirahasiakan oleh polisi yang kesaksiannya sangat memberatkan Azadeh. Dia mengatakan bahwa Azadeh berniat membunuh Aisyah karena dia sering bersitegang dengan menantunya itu. Mendengar ini, Azadeh dan Sinan tentu kaget dan juga marah. Mereka yakin ada pihak yang ingin mempermainkan mereka. Lalu siapakah orang yang berani mencari masalah dengan Azadeh itu? Ternyata orang itu adalah Yaman. Ya, Yaman memberi kesaksian pada polisi bahwa Azadeh mempunyai hubungan yang buruk dengan Aisyah. Dengan ini, dia berharap Azadeh mempunyai alibi ingin membunuh Aisyah dengan memerintahkan beberapa orang bayaran. Sayangnya, keinginan Yaman untuk memenjarakan Azadeh ini pupus dengan kesaksian Aisyah sendiri. Aisyah meyakinkan pihak polisi bahwa seseorang telah mencuri flash disk Azadeh yang berisi rekaman video pembunuhan Baha. Padahal dirinya dan Azadeh berniat menyerahkan rekaman itu pada polisi keesokan harinya untuk membersihkan nama Aisyah dari segala macam tuduhan. Aisyah menyambangi Azadeh dalam penjara. Dia hanya ingin menyampaikan pada mertuanya itu bahwa dia tidak ingin membalas segala perlakuan Azadeh terhadapnya. Dan pada malam harinya, Azadeh sudah bisa keluar dari penjara dan berkumpul kembali dengan keluarganya di istana Sancakszade. Kebetulan sekali ketika itu, keluarga Sancakszade sedang makan malam. Dengan gaya khasnya, Azadeh kembali menunjukkan powernya di istananya. Sementara itu, di rumah kayu, Aisyah sedang melakukan pillow talk dengan Ferit. Dia mengatakan bahwa siang tadi dia bersaksi untuk ibu mertuanya itu dan kemudian menemuinya. Mendengar ini, Ferit hanya menanggapi biasa, tidak ada kebahagiaan atau kemarahan. Keesokan harinya, Ferit dan Aisyah berbenah-benah di rumah barunya. Mereka dengan bahagia mengecat rumahnya dan kemudian mendekornya. Ferit dan Aisyah sangat senang akhirnya bisa tinggal berdua jauh dari segala pertikaian keluarga. Tapi sayang, meski saat ini sudah jauh dari keluarga Sancakszade, tapi tetap saja ada pihak yang tidak suka melihat kebahagiaan mereka. Siapa ini? Siapa lagi kalau bukan Hande? Hande sangat tidak senang melihat kebahagiaan Aisyah bersama pria idamannya, Ferit.
Ditambah lagi, sebentar lagi mereka akan mempunyai bayi. Hande bersumpah tidak akan membiarkan bayi itu memasuki rumah kecil Ayşe. Lalu apa maksud dari perkataan Hande ini? Önce bebeğinden olacaksın. Sementara itu, di toko roti Ayşe, tampak pria asing secara diam-diam memasuki dan mengamati toko itu. Entah apa yang diinginkan pria ini. Sebenarnya, pria ini sudah beberapa kali membuntuti Ayşe. Bahkan, pria inilah yang membawa Ayşe ke rumah sakit ketika Ayşe terbaring pingsan di dekat rumahnya. Pernah sekali pria asing ini bersitegang dengan Ferit. Bahkan, dia juga pernah mengajukan penawaran untuk membeli toko Ayşe, tapi ditolak Ferit. Dan sekarang untuk kedua kalinya, pria ini mencoba merayu Ferit agar mau menjual toko roti Ayşe, tapi lagi-lagi Ferit menolaknya. Lalu siapa sebenarnya pria ini dan apa maksudnya terus membuntuti Ayşe? Dan siapa orang yang diteleponnya? Setelah mengetahui ada orang yang berminat membeli toko rotinya, Ayşe membujuk Ferit agar bersedia menerima penawaran pria asing itu. Mengingat saat ini memang mereka sedang membutuhkan uang, akan lebih baik jika Ferit membuka firma hukumnya sendiri dengan uang hasil penjualan toko roti tersebut. Allah ya Olacak. Allah. Keesokan harinya, Ferit dan Ayşe tengah menunggu kedatangan pria asing yang menelepon Ferit semalam. Ferit tampak masih maju mundur dengan keputusannya menjual toko rotinya, tapi Ayşe terus meyakinkannya bahwa keputusannya tidak salah. Akhirnya orang yang ditunggu-tunggu itu pun datang. Pria itu cukup ramah, tapi hanya ke Ayşe. Pada Ferit, bersalaman saja dia tidak mau dan ini yang bikin sebal Ferit. Ben bu adamı hiç sevmedim, haberin olsun. Lagi-lagi Ferit membujuk Ayşe agar membatalkan rencana mereka untuk menjual toko roti mereka, tapi Ayşe kekeh pada niatnya. Mau tidak mau Ferit menuruti kemauan istrinya itu. Karena Ayşe beralasan bahwa mereka tidak akan melihat pria ini lagi setelah transaksi selesai. Tapi pemikiran mereka ini salah. Ternyata pria yang bernama Mirza ini berniat bekerja sama dengan Ayşe dengan menjadikannya sebagai pengelola di toko roti yang baru saja dibelinya itu. Karena Ayşe setuju dengan kerjasama ini sebagai pengelola di toko roti yang baru saja dibelinya itu, otomatis Ayşe dan Mirza dan juga Ferit akan semakin sering bertemu dan berinteraksi. Setelah kepergian Mirza, Ferit berusaha mengingat kejadian di mana dia pernah bersitegang dengan seorang pria di jalan. Dia menebak bahwa pria itu tidak lain adalah Mirza itu sendiri. Namun, prasangka Ferit ini segera ditepis oleh Ayşe. Ya sattık iyi oldu. Hem önümüz Dia laki-laki meyakinkan Ferit bahwa ini adalah kali pertama mereka bertemu dengan Mirza. Sementara itu, Mirza laki-laki menelepon seseorang untuk melaporkan masalah Ayşe. Yüzünü verip başaramadığım hiç iş oldu mu? Di kediaman Faroglu terlihat Hande tengah bersantai di depan rumah bersama dengan ibundanya. Menyusul kemudian ayahnya Hüseyin. Tapi tak berselang lama segerombolan polisi datang untuk menangkap Hüseyin. Ya, setelah sekian lama berkelit, kali ini akhirnya polisi menangkap Hüseyin dengan tuduhan terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Baha. Hüseyin melirik ke arah istrinya, Zumrud, yang hanya berdiri terdiam melihatnya diringkus polisi. Kızım korkma. Hüseyin jelas mengira bahwa orang yang melaporkan dirinya adalah istrinya, tapi sebenarnya orang yang melaporkannya justru putrinya sendiri, Hande, yang saat itu berpura-pura sangat khawatir atas penangkapannya. insan için babasını ihbar etmiş. Sungguh Hande yang licik. Dia rela mengorbankan ayahnya sendiri dan kemudian melemparkan kesalahan yang dibuatnya pada ibunya sendiri. Dia ingin tetap terlihat bersih di hadapan semua orang. Dia tidak ingin Ferit mengetahui perbuatan kotornya bersama Baha. Oleh karenanya, dia laporkan ayahnya ke polisi. Dia tidak ingin ayahnya tahu dia yang melaporkan Hüseyin pada polisi. Makanya dia sudutkan ibunya. Yaman götürdüler babamı. Dan pada saat yang sama, dia gunakan situasi ini untuk menarik perhatian Yaman agar mau menemaninya dan menghiburnya di suasana hatinya yang sedang bersedih. Semua berhasil masuk dalam permainan Hande. Sementara itu, di kediaman Sancakzade, hubungan Azade dan Adnan semakin buruk. Azade sudah tidak mau lagi tidur satu kamar dengan Adnan.
Adnan pun juga semakin tidak peduli dengan perlakuan istrinya padanya. Dia terlihat terlena dengan permainan Sedat yang terus memberikan perhatian padanya. Hubungan Azadeh dengan Fedia juga semakin buruk. Azadeh menuduh Fedia sengaja mengadu domba dirinya dengan Ferit dengan menyerahkan video pembunuhan Baha pada Ferit. Fedia yang tidak tahu apa-apa jelas tersinggung dan marah. Terjadilah adu mulut antara keduanya. Sinar sendiri juga sedang tidak baik-baik saja. Dia sangat menyesalkan pertengkarannya dengan adiknya, Ferit. Sebenarnya dia sangat menyayangi adiknya itu dan sangat merindukan kebersamaan dengan adiknya itu. Bagaimanakah kelanjutan cerita drama ini? Saksikan kelanjutannya hanya di channel Rani Muntasari. Terima kasih, bye-bye.